warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk hadir berkumpul di tempat yang sangat sederhana ini guna untuk melakukan salah satu kegiatan aksi nyata dari CGP atau calon guru penggerak angkatan ke-7 yang kebetulan di sekolah kita ini terdapat 3 orang calon guru penggerak yang akan melakukan aksi nyata, yaitu berbagi atau menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah didapatkan dari materi modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik, untuk mengefisienkan waktu, jadi saya persilahkan kepada Ibu Nur Afia yang mewakili sebagai kepala sekolah untuk memberikan sambutan terkait kegiatan yang kami lakukan ini. Baik, langsung saja saya serahkan kepada Ibu. Terima kasih banyak kepada calon-calon guru penggerak kita untuk SMA Negeri 6 Bulukumba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu yang kami hormati, hari ini kita bukan kedatangan ya, tapi hari ini kita menerima satu niat baik dari 3 orang calon guru penggerak yang ada di sekolah kita untuk angkatan ke-7 ini. Alhamdulillah SMA Negeri 6 sudah menelurkan 2 guru penggerak, sebenarnya calon guru penggerak di angkatan kedua, yakni saya sendiri dan Ibu Andi Yusmawati yang ada di angkatan ke-5, dan saat ini sudah duduk di hadapan kita 3 orang calon guru penggerak kita dari angkatan 7 dan akan menyampaikan aksi nyata terkait dengan budaya positif. Nah, Bapak dan Ibu, ini perlu mungkin kita dalami bersama makna dari apa yang akan disampaikan oleh rekan-rekan kita di depan, untuk gunanya nanti ke depan di sekolah kita. Yang namanya aksi nyata berarti suatu aksi atau kegiatan yang harus kita laksanakan dan merupakan satu penerapan dari apa yang didapatkan, seperti yang disampaikan tadi, apa yang didapatkan di pembelajaran selama menjadi guru penggerak. Alhamdulillah, kesyukuran kita hari ini bisa menerima ilmu secara gratis Bapak Ibu, karena ilmunya ini 1 bulan dipelajari di program guru penggerak, kalau tidak salah ya 2 pekan untuk modul 1.4 itu sangat menyita waktu sebenarnya, tapi saya yakin dengan semangatnya rekan-rekan di sini untuk memajukan sekolah dan untuk mengembangkan kompetensi diri, itu tidak terasa ya. Modul 1.4 budaya positif ini berkaitan erat dengan keseharian kita sebagai pendidik dan penerapan kita untuk bagaimana melaksanakan budaya positif ini ke anak didik kita tentunya, dan bagaimana memajukan karakter di sekolah kita. Nah, saya yakin Bapak dan Ibu, sebenarnya materi ini sudah kita dapatkan di teori-teori sebelumnya di sekolah ataupun pada saat kita kuliah. Tapi yang paling susah di antara semua teori adalah penerapannya. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan dikasih pencerahan tentang bagaimana sih menimbulkan satu budaya positif di sekolah kita untuk menghilangkan budaya-budaya yang sebelumnya kita
sadari, yakni pemberian hukuman, pemberian penghargaan berupa hadiah atau ya reward ya, yang dalam bentuk hadiah yang sebenarnya cuma untuk kenikmatan sesaat saja. Hukuman pun cuma untuk mengatasi masalah pada saat itu saja. Nah, di budaya positif nanti kita akan belajar lebih jauh dari ketiga orang calon guru hebat kita ini tentang bagaimana kita betul-betul berfungsi sebagai pendidik, ya, pendidik dalam hal penerapan budaya ataukah hal-hal positif yang bisa kita terapkan di anak didik kita, yang tentu bisa bermanfaat sampai jangka panjangnya, akan mengubah karakter mereka untuk menjadi lebih beradab lagi, lebih berbudaya lagi, dan berkarakter atau akhlak mulia. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin itu saja sambutan kami untuk mewakili sekolah. Lebih jauhnya, mari kita dengarkan bersama bagaimana pemaparan budaya positif itu sendiri. Untuk itu, terima kasih banyak mau berbagi Bapak Ibu-ibu yang ada di depan. Terima kasih banyak, dan semoga kita bisa melaksanakan apa yang akan disampaikan tadi, menerapkan dalam kegiatan kita sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Ibu sudah memberikan sambutan dan penguatan terkait kegiatan yang kami akan lakukan. Baik, langsung saja untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi berbagi materi. Jadi ada 3 pemateri yang akan menyampaikan materi pada kegiatan siang hari ini. Yang pertama, pemateri pertama yaitu Ibu Risma SPD. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri, yaitu Jumriani SPD, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Sindarwati SPD GR. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Risma sebagai pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya oleh MC, dan sangat terima kasih saya ucapkan kepada seluruh rekan-rekan di sekolah, karena alhamdulillah hari ini menyempatkan waktunya berkumpul bersama dengan niat kami 3 orang di sini berbagi bersama tentang budaya positif yang kami pelajari di pendidikan calon guru penggerak angkatan 7. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sebelumnya puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini alhamdulillah kita masih diberi nafas dan kesehatan untuk selalu berkumpul di tempat yang penuh berkah ini, di mana kita akan selalu mengalirkan ilmu-ilmu yang insya Allah akan menjadi amal jariah di sepanjang hidup kita, sampai kita pun kembali ke asal kita. Maka setiap tetesan ilmu yang kita bagikan ini akan bernilai amal jariah untuk anak-anak kita ke depannya. Ya, tak lupa pula kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena dengan beliaulah kita bisa merasakan betapa nikmat iman yang kita rasakan pada hari ini, dan insya Allah semoga kita selalu berada di keyakinan kita sebagai bekal kita menjadi hamba Allah yang mulia. Baik, untuk lebih mengefisienkan waktu, saya langsung saja. Pada kesempatan ini kami bertiga akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, sejauh yang kita pikirkan, yang kita pahami bersama dengan kata positif, kita sudah mau berpikir bahwa ketika budaya positif itu terucap, berarti banyak hal yang baik yang akan kita lakukan, dan ini sangat kedepannya ketika kita memang benar-benar mampu mengaplikasikan ilmu ini, maka kita akan bisa membentuk sebuah wadah atau
tempat di sekolah kita ini adalah sekolah yang paling nyaman dan menyenangkan. Baik, nah untuk yang pertama di sini ada pertanyaan pemantik. Nah kita bisa memilih jawaban apakah kita setuju atau tidak setuju. Nah yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Ya, mungkin kita bisa berpikir apakah ini setuju atau tidak setuju. Ya, bisa langsung Bu. Tidak setuju. Oke, tidak setuju katanya. Atau ada yang setuju? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Sangat setuju. Sangat setuju. Ya, Masya Allah. Jadi sudah ada dua jawaban. Ada yang setuju dan ada yang sangat setuju. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Ya, ada yang setuju. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, memberi penghargaan dan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Semua setuju. Ya. Nah, dari pertanyaan pemantik ini, sebentar dengan beberapa materi yang akan kita pelajari atau kita bagikan bersama, ini akan terjawab. Apakah hukuman itu mampu mendisiplinkan anak? Nah, tadi seperti yang dipaparkan Ibu Nur Alfia, tadi saya mungkin bisa mengingatkan, saya ingat kembali bahwa hukuman itu jangka pendek ya. Jadi ketika kita menghukum saat itu, maka anak itu saat itu juga dia merasa takut. Tetapi bisa saja besok dia mengulangi lagi. Apakah hukuman itu masih bisa kita lakukan? Nah, setiap kita lakukan ujung-ujungnya semua akan berulang-ulang terus. Jadi di sini mungkin bisa kita kembali berpikir apakah ini benar setuju atau tidak setuju. Ya, mungkin sebentar akan terjawab dengan sendirinya. Jadi tidak perlu dulu saya paparkan secara jelas bagaimana ini untuk jawaban pemantiknya, supaya jawaban dari pertanyaan pemantiknya, supaya sebentar dari uraian materi yang akan kami paparkan itu bisa kita sama-sama memahaminya. Baik, bisa lanjut Pak. Iya, betul sekali. Jadi untuk topik dalam eksplorasi konsep, artinya dari konsep yang akan kami paparkan ini ada 6 kategori. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima adalah restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi dalam hal ini adalah segitiga restitusi. Ya, baik Pak, selanjutnya. Ya, yang pertama untuk hal ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bisa lanjut Pak? Ya. Nah, sebelumnya kita bisa lihat bersama di sini ada perubahan paradigma. Jadi kita bisa melihat sama-sama, membaca sama-sama ada kegiatan kepalan tangan. Jadi di sini ada gambar di sana terlihat bahwa ada kepalan tangan. Nah, di sini kita bisa baca bersama. Ada A dan B, di mana A itu adalah Anda dan B itu adalah teman Anda. Ini sobeklah secari kertas kecil. Kemudian tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Jadi misalkan kita punya sesuatu yang sangat berharga, kita simpan di dalam kepalan tangan kita. Jadi kita kepal baik-baik, artinya kita jaga dengan sepenuh hati bahwa ini adalah hal yang sangat penting dan pokoknya sangat berharga untuk saya. Nah, selanjutnya
teman Anda, nah ini ada teman Anda yang sebagai B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya. B bisa membujuk, jadi bisa dalam hal membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Jadi misalnya kita sudah kepal, jadi dipaksa sama temannya, coba buka itu. Bisa saya dengan cara rayuan, ayo buka, atau marah, buka, atau dalam hal diancam, kalau kamu tidak buka sebentar kamu tidak bisa lewat depan rumah saya. Nah itu adalah salah satu bentuk ancaman misalkan. Nah apa yang terjadi? Ya, ketika kita dipaksa atau dirayu sama teman kita, tapi kita tidak ingin membuka kepalan ini. Nah, apa yang terjadi? Terjadi dilema. Terjadi dilema, ya. Ada yang bilang dilema. Apakah ada yang dengan senang hati membukakan kepalan itu dan memperlihatkan barang berharga yang dia miliki? Tidak boleh diperlihatkan tapi tidak memberikan. Iya, ada juga katanya yang memperlihatkan tapi tidak memberikan. Atau dijual dengan harga yang mahal. Kalau orang yang saya dia minta kasih. Artinya Barang berharga saya, kalau orang yang saya minta dia tetap punya. Masya Allah, jadi ketika ada orang yang saya tidak meminta maka akan diberikan. Bagaimana kan? Berarti itu Cinta artinya kasih, toh. harga itu bisa dibagi dua, ya dengan imbalan kasih sayang, ya betul. Ya baik Pak, bisa lanjut. Ya, jadi dari paradigma tadi kita bisa melihat di sini ada perubahan paradigma, bisa kita lihat perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan, ilusi kontrol. Nah, dalam hal ini untuk melakukan perubahan paradigma ada ilusi yang bisa kita gunakan, ini ilusi guru mengontrol murid. Jadi dalam hal ini misalkan ketika kita ingin mencari tahu tentang apa yang kita ingin tahu dengan siswa atau ingin menjalin sebuah hubungan secara emosional, nah ini untuk mengontrol murid itu kita bisa memberikan sebuah ilusi. Nah ini ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ilusi-ilusi ini bisa kita tanamkan. Sebenarnya bisa kita juga jadikan sebagai pendekatan ketika hal ini intinya adalah budaya itu adalah budaya positif. Iya, gitu. Jadi bisa selanjutnya Pak. Nah, perubahan paradigma, stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, ini yang harus kita pahami bersama. Jadi siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol atau pilihan. Nah, bisa kita lihat sama-sama Bu, Pak. Ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang. Ya. Jadi di sini kita bisa berpikir bersama bahwasannya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Jadi kita bisa memahami sendiri bahwasannya apakah kita yang mengontrol orang lain ataukah orang lain yang mengontrol diri kita ataukah
Ya, begitu. Nah, sebagai yang saya dapatkan, sedikit saya berbagi, sesungguhnya dari hal stimulus ini kita bisa pahami bersama bahwa kekuatan itu sebenarnya adalah dalam diri kita sendiri. Sekuat ombak pun di luar sana, ketika kita memang bersih, tegas dengan apa yang menjadi pilihan kita, maka itu yang akan terjadi. Ya, seperti itu yang kami dapatkan dari yang menjadi penguatan kepada kami, sama halnya ketika yang saya aplikasikan sekarang di kelas, sedikit belajar mengkaji tentang teori-teori yang kami dapatkan. Ketika di dalam kelas, saya tidak akan pernah, ini untuk saya sendiri, maaf, saya tidak akan pernah memaksa bahwa materi matematika wajib itu sepenuhnya anak-anak harus paham dan tahu. Setidaknya motivasi untuk belajar yang mereka miliki untuk senang bersama saya itu sudah menjadi suatu hal yang sangat memuaskan sebagai bentuk bahwa saya bisa berbagi dengan anak-anak. Baik, bisa selanjutnya Pak Astriadi. Ya, nah untuk budaya disiplin positif. Nah sini kalau kita memiliki atau menguasai atau bisa memahami semua apa yang ada dalam bagian ini, alhamdulillah kita sudah tergolong sebagai guru yang sangat hebat dan bisa menjadi super tauladan untuk semua teman-teman, siswa dan siapapun di luar sana. Insya Allah ketika mereka